Om Swastiastu. Selamat sore Ibu ucapkan kepada anak-anak kelas 10 perhotelan SMK Negeri 4 Denpasar. Ibu sendiri mengajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 10. Baik, sore hari ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan materi ajar yang akan Ibu berikan, ya. Pertama-tama Ibu akan buka Google Slide, ya. Ya. Di sini Ibu menampilkan portofolio Ibu sendiri. Nama Ibu sendiri Ninyomana Yoktarini SPDH MPD. Kemudian Ibu langsung saja ke slide berikutnya. Di sini nama Ibu. Kemudian nama panggilan Ibu Bu Ayu Okta. Tempat tanggal lahir Denpasar 10 Oktober 1991. Alamat Ibu ada di Jalan Sulatri, Gang 3 nomor 14, Kesiman Petilan, Denpasar Timur. Jabatan Ibu sendiri adalah Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 10 perhotelan 1, 2, 3, dan 4, serta kelas 11 perhotelan, Tata Boga dan Tata Busana. Pendidikan terakhir Ibu, yang pertama Ibu menamatkan diri di S1 Pendidikan Agama Hindu dengan menyenang gelar SPDH di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Kemudian Ibu lanjutkan untuk mengikuti strata 2 atau S2 di universitas yang sama dengan menyandang gelar MPD, ya, tahun 2016 di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, ya. Kemudian di sini ada kontak WA Ibu jika kalian ingin bertanya masalah pribadi atau hal-hal yang kalian tidak ketahui seputar materi ajar Ibu. Silakan kontak Ibu langsung di nomor 081936007982. Sekian biodata Ibu. Ibu lanjutkan dulu ke tata tertib mengikuti pelajaran daring agama Hindu dan Budi Pekerti. Yang pertama Ibu jelaskan di sini adalah melakukan absensi di awal pembelajaran, ya. Jadi kalian melakukan absensi di awal pembelajaran. Di setiap kelas itu Ibu share absensi dalam bentuk Google formulir. Itu harus kalian isikan setiap pelajaran Ibu, ya. Nanti Ibu akan cek siapa yang tidak hadir atau siapa yang memang benar-benar sakit atau tanpa keterangan atau dia izin, ya. Di sana sudah ada keterangan. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi saat mengikuti pembelajaran daring. Di sini kalian mohon berpakaian yang rapi. Pakaian yang dikenakan boleh pakaian bebas rapi, tapi tidak terbuka, ya. Berpakaianlah yang sopan, gitu. Yang nomor 3 di sini mengikuti kegiatan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi kegiatan pembelajaran daring sesuai dengan yang ditentukan. Ini maksudnya adalah sesuai dengan jam pelajarannya Ibu. Misalkan jam pelajaran Ibu di hari Selasa, ya silahkan ikuti pembelajaran daring di hari Selasa. Kemudian yang keempat, saat mengikuti conference call atau meet, wajib mengikuti tata tertib yang telah ditentukan. Di sini maksudnya Ibu mengadakan meet atau konferensi call itu tidak setiap pertemuan, karena Ibu memikirkan juga masalah kuota biar tidak terlalu banyak kuota kalian yang habis, ya. Jadi Ibu adakan konferensi call atau meet itu di awal pertemuan atau sesekali saja, barangkali 1 sampai 2 kali meet, ya. Itu di awal pertemuan Ibu adakan meet itu berguna untuk perkenalan, gimana Ibu harus tahu wajah kalian, nama kalian dengan jelas, ya, biar nanti di penilaian Ibu tidak salah orang, gitu, ya. Kemudian yang kelima, mengikuti pembelajaran pada Google Classroom, ya. Jadi Ibu memakai media pembelajaran yaitu Google Classroom, di mana Ibu akan nge-share di sana materi ajar Ibu, kemudian absensi, tugas-tugas, dan soal-soal, semua di Google Classroom. Jadi kalian aktif untuk join di Google Classroom yang Ibu buat, ya. Yang keenam, menyelesaikan semua tugas. Jadi semua tugas yang Ibu share di Google Classroom harus Anda selesaikan tepat waktu, karena ada tenggang waktu di mana kalian harus segera menyelesaikan
tugas-tugasnya. Misalkan sekarang pembelajarannya Ibu di hari Jumat, jam pertama sampai jam ketiga. Jadi ada waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikan soal-soalnya Ibu, ya. Jadi kalau kalian misalkan mengirim tugasnya sore, berarti tugas kalian tidak terkirim karena waktunya sudah disetting atau diatur, ya. Itu saja dulu untuk tata tertibnya sudah. Ibu lanjut ke modul atau buku yang digunakan dalam proses pembelajaran daring agama Hindu. Modul atau buku yang Ibu gunakan yaitu milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016. Yang Ibu share ini adalah yang terbaru, yang revisi terbaru tahun 2017. Kita belum memakainya, tidak masalah. Kemudian buku bisa didapatkan langsung dari perpustakaan SMK Negeri 4 Denpasar, yaitu dari bantuan dana BOS. Jadi buku ini tidak dijual di pasaran, ya. Jadi kalian bisa dapatkan di perpustakaan, ya. Nanti kalau yang belum mendapatkan buku, ditunggu dengan sabar saja, nggih. Selain itu, media modul atau bahan ajar lagi yang Ibu pakai adalah internet. Kalian bisa akses internet sesuai dengan keperluan masing-masing. Jika memang tidak ada buku, ya, nah, ya, jika memang belum kebagian buku misalkan, nggih, boleh, ya. Kemudian lanjut saja Ibu ke materi dan kompetensi dasar, ya. Di bab 1, nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Ini adalah babnya yang ada di buku yang Ibu share tadi di slide sebelumnya. Di sini mengandung 2 kategori di bab 1, ya. Yang pertama, memahami hakikat dan nilai-nilai yatnya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Yang kedua, menyajikan pelaksanaan yatnya menurut kitab Ramayana dalam kehidupan. Nah, Ibu lanjut dulu. Yang pertama tadi, memahami hakikat dan nilai-nilai yatnya yang terkandung dalam kitab Ramayana, itu dijelaskan ada 5 subbab materi yang harus kita selesaikan, ya. Jadi yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian yatnya. Yang kedua di sini adalah menyebutkan pembagian yatnya. Yang ketiga di sini menjelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat ringkasan cerita Ramayana. Yang kelima, mencari nilai-nilai yatnya dalam cerita Ramayana. Nah, di sini Ibu tidak bahas kelima-limanya dalam satu kali pertemuan, tidak. Ibu akan bahas dulu dari subbab yang pertama dan yang kedua, ya. Jadi pengertian yatnya dan pembagiannya, Ibu yakin ini sudah kalian dapatkan di SMP dan SD. Jadi di SMK hanya mengulang saja, nggih. Ibu lanjut dulu. Untuk menyajikan pelaksanaan yatnya menurut kitab Ramayana dalam kehidupan, ini Ibu ambil nilai praktek, ya. Jadi kalian sendiri praktek setelah materi selesai Ibu bahas, ya. Jadi pertemuan terakhir daripada bab ini Ibu akan kasih kalian tugas dalam bentuk video, ya. Kalian buat video kalian sendiri. Boleh dipilih salah satu, ya. Jadi kalian boleh mempraktekkan membuat canang sari dan kuangen, kemudian praktek membuat tipat dan praktek membuat sampian gantung, ya. Saya yakin untuk yang beragama Hindu tidak asing lagi untuk membuat ketiga ini, ya. Terutama untuk yang cewek. Kalau yang cowok, Ibu sarankan untuk membuat tipatnya, ya. Atau canang sari dan kuangen boleh, ya. Kalau cowok sendiri pasti bisa membuat canang sari dan kuangen, ya. Ibu lanjut dulu. Penilaian di pelajaran Ibu ada 4 nilai tugas. Yang pertama nilai tugas atau kognitif, nilai yang kedua nilai ulangan harian atau kognitif juga, kemudian nilai sikap atau afektif, dan nilai keterampilan atau psikomotor, ya. Jadi nilai tugas dan nilai ulangan harian ini masuk ke dalam ranah pengetahuan, ya. Kemudian nilai sikap, ibu nilai dari semua sikap kalian, terutama pada saat meeting, ya. Ada rambut yang dimerahkan, contoh, ya, atau memang kalian berbaju yang tidak pantas ketika meeting, gitu nih. Nilai keterampilan yaitu nilai pada saat kalian mengumpulkan tugas, ya, nak, ya, di sana. Ibu lanjut dulu, ya. Sekian dan terima kasih dari Google Slide.